Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 kelas 12 Fakultas Hukum Universitas Pamulang akan mempresentasikan terkait dengan tugas dari dosen hukum tata negara. Baik, dari kelompok kami, sebelum saya mulai ke materi, izin memperkenalkan diri. Saya sendiri bernama Bambang Rudi Fitrianto. Saya sendiri Sumiati Ningsih. Perkenalkan, nama saya Ridho Sanjaya. Saya Siti Sofiani. Baik, terima kasih. Setelah kita memperkenalkan diri, kita kelompok 1 pembahasannya tentang negara hukum. Di sini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan negara hukum. Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Karena itu, pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum atau yang disebut dengan supremasi hukum, dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Supremasi hukum harus mencakup 3 ide dasar hukum, yaitu 1. Keadilan, 2. Kemanfaatan, 3. Kepastian. Oleh karena itu, di negara hukum, hukum tidak boleh mengabaikan apa itu yang namanya rasa keadilan masyarakat. Nah, bagaimana dengan negara kita? Negara kita jelas adalah negara hukum. Bab 1 pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan negara Indonesia adalah negara hukum. Ya, berikutnya, apa sih ciri-ciri negara hukum? Ya, negara hukum merupakan terjemahan dari istilah Rechtsstaat atau Rule of Law. Ada 2 yang mencirikan ciri-ciri dari negara hukum tersebut. Yang pertama adalah Eropa kontinental. Yang kedua adalah Anglo-Saxon. Ya, jadi ciri-ciri negara hukum itu ada 2. Nah, seorang tokoh yang bernama Frederick Julius Stahl. Beliau ini adalah ahli dari kalangan hukum Eropa kontinental, memberikan ciri-ciri negara hukum atau Rechtsstaat sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya hak asasi manusia. Yang kedua, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia yang biasa dikenal dengan trias politika. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan. Yang keempat, peradilan administrasi dalam perselisihan. Berikutnya, negara hukum berdasarkan Anglo-Saxon. Seorang ahli yang bernama Avi Dipey dari kalangan ahli hukum Anglo-Saxon memberikan ciri-ciri rule of law sebagai berikut. Yang pertama adalah supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. Yang kedua adalah kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi masyarakat biasa maupun pejabat. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Terima kasih. Negara hukum menurut pendapat para ahli Montesquieu, negara yang paling baik adalah negara hukum. Sebab di dalam konstitusi di banyak negara terkandung 3 inti pokok, yaitu 1. Perlindungan HAM, 2. Ditetapkan ketatanegaraan suatu negara, 3. Membatasi kekuasaan dan kewenangan organ-organ negara. Negara hukum menurut pendapat para ahli Franz Magnus Suseno 1997. Ciri negara hukum sebagai salah satu ciri hakiki negara demokrasi. Kelima ciri negara hukum tersebut adalah sebagai berikut. 1. Fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketetapan sebuah undang-undang dasar. Yang kedua, Undang-Undang Dasar menjamin hak asasi yang paling penting.
Karena tanpa jaminan tersebut, hukum akan menjadi sarana penindasan. Jaminan hak asasi manusia memastikan bahwa pemerintah tidak dapat menyalahgunakan hukum untuk tindakan yang tidak adil dan tercela. Ketiga, badan-badan negara menjalankan kekuasaan masing-masing selalu dan hanya taat pada dasar hukum yang berlaku. Keempat, terhadap tindakan badan negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan negara. Kelima, badan kehakiman bebas dan tidak memihak. Negara hukum Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai hukum dasar nasional. Yang kedua, sistem yang digunakan adalah sistem konstitusi. Yang ketiga, kedaulatan rakyat atau prinsip demokrasi. Yang keempat, prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, adanya organ pembentuk undang-undang, presiden dan DPR. Yang keenam, sistem pemerintahan adalah presidensil. Yang ketujuh, kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain atau eksekutif. Ke-8, hukum bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Yang ke-9, Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang ke-10, adanya jaminan hak asasi dan kewajiban dasar manusia, pasal 28 A, J, Undang-Undang Dasar 1945. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur singkat sejarah bangsa Indonesia sebagai tubuhnya negara hukum. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang beranggotakan 62 orang yang diketuai oleh Insinyur Rajiman Widyodiningrat pada tanggal 29 Mei tahun 1945 sampai dengan tanggal 2 Juni 1945. Sidang kedua tanggal 10 Juli tahun 1945. BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang. Setelah itu, pada tanggal 22 Juni, BPUPKI berhasil menyusun naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan 16 Juli tahun 1945, selesainya menyusun BPUPKI dibubarkan. 9 Agustus tahun 1945, dibentuk badan baru dengan nama Dokuritsu Zumbi atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Wakil Ketua oleh Dr. Andus Muhammad Hatta yang beranggotakan 27 orang. PPKI kemudian dijadikan Komite Nasional. 17 Agustus tahun 1945, pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kemudian tanggal 18 Agustus tahun 1945, bersidang dan hasilnya menetapkan yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Dasar tahun 1945 dijadikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang ketiga, Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Muhammad Hatta masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Pekerjaan Presiden untuk sementara dibantu oleh sebuah Komite Nasional. Tanggal 19 Agustus tahun 1945 beranggotakan 27 orang. PPKI kemudian dijadikan Komite Nasional. 17 Agustus tahun 1945, pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kemudian tanggal 18 Agustus tahun 1945, bersidang dan hasilnya menetapkan yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
Yang kedua, Undang-Undang Dasar tahun 1945 dijadikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang ketiga, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Pekerjaan Presiden untuk sementara dibantu oleh sebuah komite nasional. Tanggal 19 Agustus tahun 1945, PPKI bersidang lagi dan hasilnya menetapkan pembentukan 12 departemen pemerintahan, pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi dan tiap provinsi dalam keresidenan. Dengan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden atas dasar Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu, maka secara formal sempurnalah negara Republik Indonesia. Sejak saat itu, semua syarat yang lazim diberlakukan oleh setiap organisasi negara telah ada, yaitu adanya rakyat negara, adanya wilayah negara, adanya pemerintahan, dan adanya tujuan negara. Saya Siti Sofiani dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang negara hukum. Di sini ada ruang lingkup hukum tata negara dibagi menjadi 3. Yang pertama, organisasinya. Organisasi adalah bentuk kerjasama mencapai satu tujuan. Dalam organisasi terdapat pembagian kerja. Dalam bagian-bagiannya itu mempunyai ikatan dengan keseluruhan. Dalam organisasi itu ditentukan bagaimana bentuk negara dan bentuk pemerintahan yang diinginkan, serta pembagian wilayah menurut tingkatannya. Yang kedua, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam bentuk vertikal dan horizontal. Yang dimaksud bagian-bagian dari organisasi adalah alat-alat perlengkapan negara dalam wewenang dan kewajibannya masing-masing, yang dalam melakukan kegiatannya menimbulkan hubungan antar alat perlengkapan negara yang satu dengan yang lainnya. Hubungan yang bersifat vertikal adalah praktik pembagian kerja antara pusat dan daerah. Hal ini tergantung dari susunan negara yang diterapkan. Ada yang dinamakan sentralisasi atau desentralisasi. Pada dasarnya, hubungan yang bersifat vertikal berarti hukum tata negara yang berbicara tentang sistem pemerintah daerah, khususnya untuk Indonesia. Hubungan yang bersifat horizontal adalah hubungan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada dasarnya, merupakan sistem pemerintahan di tingkat pusat. Dan yang terakhir, ada kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Dasar untuk menentukan seseorang menjadi warga suatu negara adalah didasarkan pada asas keturunan atau his sanguinis dan asas tempat kelahiran atau his soli. Kesimpulan dari materi kita ini adalah, yang pertama, negara hukum adalah sebuah negara yang menjalankan roda pemerintahannya berdasarkan asas-asas hukum yang berlaku, di mana konteks di sini adalah satu kehidupan yang tidak lepas erat kaitannya dengan istilah law and justice. 2, di dalam negara hukum pun memiliki ciri-ciri suatu negara bisa dikatakan sebagai negara hukum, yang mana ciri-ciri tersebut ialah hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia yang biasa dikenal dengan istilah trias politika. Kesimpulan ketiga, negara hukum sendiri pun tidak bisa lepas kaitannya terhadap suatu corak pemerintahan yang berdemokrasi, karena di negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia, adanya corak pemerintahan yang demokrasi menjadikan hukum yang ada haruslah mengakomodir dari semangat demokrasi yang ada. Kesimpulan keempat, di Indonesia yang menjadi negara hukum tidak bisa dilepaskan dari sebuah sejarah demokrasi, karena dalam masa-masa penjajahan Indonesia penuh dengan perjuangan yang bisa sampai sekarang dalam arti kepastian dari sebuah Rechtsstaat, bukan Maatstaat. Ya, terima kasih. Demikian presentasi dari kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Bambang Rudi Fitrianto, Ibu
Sumiati Ningsih, Rido Sanjaya, Siti Sopiani mengucapkan banyak terima kasih sudah menonton kami. Bila mana ada kekurangan atau materi yang kurang lengkap dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami berharap masukan dan kritik atas penyampaian dari presentasi kami ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.